Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Adnandani Putra Ananda Irwan Prasetyo. dan Reza Yudhistira Hermawan. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah struktur data, yaitu paper penelitian tentang COVID-19. Untuk yang pertama, judul paper, implementasi algoritma Navi Bayes untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tahun paper 1 Juni 2020. Masalah penelitian, meluasnya COVID-19 di seluruh Indonesia dan laju penularannya juga sangat cepat. Maka Indonesia berada dalam status waspada COVID-19. Maka diperlukanlah data yang akurat agar klasifikasi COVID-19 di Indonesia dapat mencegah penularannya. Metode penelitian menggunakan metode Navi Bayes, analisis masalah di literatur, pengumpulan data, dan implementasi. Pembahasan penelitian Navi Bayes didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Penerapan Navi Bayes menggunakan rumus Excel yang terdiri dari 5 tabel penelitian. Pada tabel pertama, menggunakan data latih. Hasilnya, banyaknya kasus positif dibandingkan dengan kasus negatif. Dan pada tabel kedua, menggunakan nilai min. Ditemukan pada 28 kasus positif per provinsinya. Dan 5 data menunjukkan negatif. Pada tabel ketiga, menunjukkan lebih dari 700 orang yang positif masih dalam perawatan. Dan pada tabel nomor 4, probabilitas menunjukkan kasus nilai positif menunjukkan probabilitas yang cukup tinggi. Untuk tabel yang kelima, menggunakan data tes, menunjukkan rendahnya kasus positif di Provinsi Aceh, di mana dari 33 data kasus COVID-19 per provinsinya, ada sebanyak 16 data kasus COVID-19 per provinsi berhasil diklasifikasikan dengan benar, dan sebanyak 17 data kasus COVID-19 per provinsi tidak berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kesimpulannya, berdasarkan pada kasus COVID-19 per provinsi yang dijadikan data training, metode Navi Bayes berhasil mengklasifikasikan 16 data dari 33 data yang diuji, sehingga metode Navi Bayes berhasil memprediksi besarnya kasus COVID-19 per provinsi dengan persentase keakuratan sebesar 48%. Paper yang kedua, judul penelitian, algoritma Siemens dalam menentukan tingkat kepuasan siswa terhadap pembelajaran online di masa pandemi. Paper ini dibuat pada tahun 2020. Masalahnya yaitu ada beberapa faktor yang menghambat proses belajar mengajar sehingga terdapat ketidakpuasan dari para siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode Siemens, melakukan tinjauan pustaka, algoritma Siemens terhadap penelitian, pengelolaan data, dan clustering. Pembahasannya melakukan analisis dari 50 jumlah data, 3 klaster dan 2 atribut yaitu setuju dan tidak setuju. Dan pada hasilnya diperoleh 3 klaster. Klaster pertama terdiri dari 39 siswa, klaster kedua 20 siswa, dan klaster ketiga 21 siswa. Hingga total siswa yang ada dalam klaster tersebut adalah 60 siswa. Nah, dengan menghasilkan 3 klaster yaitu tinggi, sedang, dan rendah, hasil klaster ini menghasilkan tingkat pernyataan yang tidak setuju dikategorikan tinggi dengan nilai 7,69 dibandingkan pertanyaan setuju yang dikategorikan rendah dengan nilai 4,90. Nah, sedangkan untuk tingkat kategori yang tidak ada yaitu dengan nilai 0. Kesimpulannya, dari paper ini bisa menyimpulkan bahwa banyak siswa yang tidak setuju dengan pembelajaran secara online. Paper yang ketiga, judul paper, pendeteksian virus corona dalam gambar X-ray menggunakan algoritma artificial intelligence dengan deep learning Python. Paper ini dibuat pada tanggal 17 Juli 2020. Nah, permasalahannya yaitu sinar X memerlukan ahli radiologi dan membutuhkan waktu yang signifikan yang sangat berharga ketika orang sakit di seluruh dunia. Karena COVID-19 menyerang sel-sel epitel yang melapisi saluran pernafasan kita dapat menggunakan sinar X untuk menganalisis kesehatan paru-paru pasien. Metodologi penelitian.
menggunakan algoritma artificial intelligence baru untuk menganalisis CT scan dan mengeksplorasi gambar sinar X. Pembahasan penelitian. Dari dua sampel masing-masing memiliki hasil 25 gambar scan sinar X-ray. Bagian kiri dapat dikatakan gambar paru-paru itu menunjukkan hasil yang positif COVID-19, sedangkan bagian yang kanan gambar itu paru-paru itu menunjukkan hasil yang negatif COVID-19. Dari hasil pelatihan memperhatikan kemampuan mendeteksi COVID-19 dengan akurasi 100%. Sangat bagus, tapi sedikitnya tingkat negatif ini juga sangat mengkhawatirkan karena di saat mereka negatif COVID-19, di saat itu juga mereka bisa saja positif COVID-19. Kesimpulannya, dari kedua sampel X-ray tersebut yang terdiri dari sampel kanan dan kiri menunjukkan bahwa sampel yang kanan menunjukkan negatif COVID-19 dan bagian kiri menunjukkan positif COVID-19. Paper yang keempat dengan judul Penerapan Algoritma Mixed Heuristic dalam Penilaian Ujian pada Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Paper ini dibuat pada tanggal 4 Desember 2020. Masalahnya yaitu nilai dari sistem ini tidak dapat dijalankan secara otomatis oleh komputer, sehingga pemberian nilai dari jawaban masing-masing siswa menjadi terhambat. Nah, metode penelitian ini menggunakan algoritma mixed heuristic, menggunakan aplikasi SAM dan Sublime, terdiri dari pengetahuan dengan jawaban dari user dan kunci jawaban, mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Proses penghapusan kata-kata yang sangat sering ditampilkan oleh dokumen. Proses pengembalian berbagai bentuk kata dalam suatu representasi yang sama. Selanjutnya dilakukan pencocokan kalimat dengan kunci jawaban menggunakan algoritma mixed heuristic. Pembahasannya, perancangan sistem penilaian ujian esai mode penyelesaian. Perancangan dalam penelitian ini terdiri dari basis pengetahuan dengan jawaban dari user dan kunci jawaban. Yang pencocokan jawaban menggunakan algoritma mixed. Dan di antarmukanya sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem. Algoritma mixed heuristic akan memberikan nilai berdasarkan bobot probabilitas tertinggi, dan jika telah didapat probabilitas sebesar 100%, proses tidak perlu dilanjutkan lagi. Dan kesimpulannya, dari proses penggunaan algoritma mixed heuristic dapat dibuktikan bahwa algoritma ini mampu melakukan pencocokan kata pada kunci jawaban dan jawaban user atau mahasiswa. Selain itu, algoritma ini juga mampu memberikan nilai kepada jawaban user atau mahasiswa. Paper yang kelima yaitu analisis review penggunaan Google Meet dan Zoom Cloud Meeting menggunakan algoritma Navier-Bayes. Paper ini dibuat pada tanggal 2 Desember 2020. Masalahnya yaitu, seberapa puaskah pengguna virtual video conference, terutama aplikasi Google Meet dan Zoom Cloud Meeting, berdasarkan pembelian jumlah bintang di Play Store. Metode penelitian menggunakan metode Navier-Bayes, analisis masalah dan studi literatur, pengumpulan data dan implementasi. Pembahasannya, penggunaan metode smooth dan fitur PSO pada algoritma klasifikasi terbukti sangat berpengaruh untuk meningkatkan akurasi pada algoritma Navier-Bayes. Untuk pengolahan data review, pengguna Google Meet dan Zoom Cloud Meeting pada Google Play berdasarkan perolehan skor bintang. Dari hasil pengujian mendapatkan hasil akurasi sebesar 85,76% yang ditambahkan dengan fitur smooth dan PSO untuk fitur Zoom Cloud Meeting. Sedangkan untuk penggunaan Google Meet ditambah dengan fitur smooth dan PSO hanya mampu mendapatkan tingkat akurasi sebesar 79,33%. Itu menunjukkan kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari perhitungan algoritma Navier-Bayes dengan fitur smooth dan PSO dari 714 data dari Google Play menunjukkan bahwa Zoom Cloud Meeting lebih unggul dengan akurasi tertinggi sebanyak 85,76%, sedangkan akurasi dari Google Meet hanya sebesar 79,33%. Judul penelitian analisis algoritma Camedoids clustering dalam pengelompokan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tahun penelitian tanggal 1 November 2020. Untuk masalah penelitian mengidentifikasi
seberapa banyak pengelompokan pada masalah kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan metode K-Medoid clustering. Kemudian metode penelitian, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data awal, penerapan algoritma K-Medoid, evaluasi hasil. Pembahasan penelitian, proses perancangan yang dilakukan pada algoritma K-Medoid dengan memasukkan jumlah data yang dibutuhkan dalam proses menentukan jumlah clustering data yang digunakan dalam penelitian berupa alur grafik penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia, khususnya di mana data ini diambil dari 34 provinsi di Indonesia yang akan dikelompokkan dalam menentukan clustering 1, 2, dan 3. Kemudian kesimpulan berdasarkan perhitungan yang dilakukan algoritma K-Medoid dapat melakukan pengelompokan data COVID-19 mana saja yang terinfeksi di wilayah masing-masing dengan pengklasteran terbaik dilakukan dengan 3 klaster. Analisis sentimen aplikasi pembelajaran online di Play Store pada masa pandemi COVID-19 menggunakan algoritma Support Vector Machine. Tahun pembuatan tanggal 10 Oktober 2020. Untuk masalah penelitian mengidentifikasi masalah terkait pengkategorian aplikasi e-learning terbaik yang ada di Play Store menggunakan jumlah download dan jumlah bintang tidak relevan. Untuk metode penelitian, identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pre-processing, kemudian cross-validation. Pembahasan dan isi masalah. Dari jumlah aplikasi e-learning yang ada pada Google Play Store, dapat 5 aplikasi e-learning tertinggi berdasarkan jumlah unduhan dan pemberian bintang. Data yang didapatkan dari web scraping berupa data opini dari 5 aplikasi e-learning tertinggi sebanyak 1.500 ulasan komentar yang dikumpulkan. Implementasi algoritma SVM aplikasi Edmodo pada penelitian ini menghasilkan nilai akurasi 74,57%. Kesimpulan, hasil dari implementasi algoritma SVM pada penelitian data menunjukkan tingkat keakurasian untuk aplikasi terbaik pertama yaitu Kwanguru, kemudian kedua Zenus, dan ketiga kelas pintar. Penelitian kombinasi metode clustering dan klasifikasi. Tahun penelitian tanggal 3 Juli 2020. Kemudian masalah penelitian bagaimana membangun model kombinasi metode clustering dan klasifikasi pada kasus jumlah persebaran pandemi COVID-19 di Indonesia dan menguji model kombinasi tersebut dengan menggunakan bantuan software. Untuk metode penelitian, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, kemudian metode K, tes validasi, analisis, dan hasil. Untuk isi masalah penelitian, kombinasi metode clustering dan klasifikasi memiliki peran masing-masing. Metode clustering melakukan pemetaan berupa klaster berdasarkan data tabel dan hasil pemetaan akan diproses kembali menggunakan metode klasifikasi untuk menilai aturan berupa pohon keputusan. Kesimpulan bahwa kombinasi metode clustering dan klasifikasi dapat diterapkan pada kasus persebaran COVID di Indonesia dengan bantuan software tertentu, misal RapidMiner. Dengan menggunakan kombinasi tersebut, untuk hasil pemetaan wilayah berupa klaster diperoleh 9 provinsi berada di klaster tinggi zona merah, 3 provinsi berada di klaster waspada zona kuning, dan 2 provinsi berada di klaster rendah zona hijau. Judul penelitian, proteksi data X-ray paru-paru pasien COVID-19 menggunakan algoritma reverse Salmer-Edelman dan algoritma enkripsi Rubik Cube Principle. Tahun
1 Agustus 2020. Kemudian masalah penelitian keamanan rekam medik berdasarkan data flag pada paru dan membutuhkan X-ray pada paru-paru agar terjaga rahasianya. Metode penelitian processing, metode analisis. Metode K, analisis. Kemudian isi masalah processing bertujuan untuk memperbaiki kualitas cara menggunakan sebuah histogram. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memodifikasi histogram citra adalah dengan melakukan histogram equalization. Penerapan pada penelitian ini menggunakan dua metode, memiliki hasil yang berbeda. Algoritma enkripsi dan dekripsi RSA dan Rubik Cube Principle memiliki kemampuan yang berbeda dalam proteksi data. Kesimpulan, pada penelitian ini telah dilakukan 3 proses dengan menggunakan cara input X-ray pada pasien COVID-19, yaitu pre-processing dengan menggunakan histogram equalization, proses enkripsi data citra dengan algoritma RSA, dan algoritma Rubik Cube, dan analisis data menggunakan nilai NPCR dan UAC CI. Penelitian implementasi sistem pakar menggunakan metode certainty factor untuk mendiagnosa dini coronavirus disease COVID-19. Untuk tanggal 3 Juli 2020, kemudian masalah penelitian deteksi dini COVID-19 agar dapat melakukan upaya pencegahan dengan mengklasifikasi diagnosa dalam 3 kategori, yaitu non-suspect, ODP, dan PDP. Kemudian untuk metode penelitian input gejala, input lain, perhitungan certainty factor, kemudian solusi. Untuk isi dan pembahasan masalah penelitian dilakukan beberapa tahap, meliputi penentuan basis pengetahuan, pemodelan aturan CF, proses perhitungan sistem, dan implementasi sistem. Basis pengetahuan dilakukan untuk menentukan hipotesis dan evidence yang terjadi pada masing-masing status pasien yang dikategorikan pada 3 kategori, yaitu ODP, orang dalam pemantauan, orang dalam pasien dalam pemantauan PDP, kemudian orang yang dianggap non-suspek. Kemudian kesimpulan terakhir menghasilkan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa dini pada pasien COVID-19 dengan mengelompokkan satu pasien seperti PDP, ODP, non-suspek yang akan diperdalam dengan hasil uji lab untuk memastikan pasien dinyatakan positif atau negatif. Judul paper, mematakan pesan hoax berita COVID-19 di Indonesia lintas kategori, sumber, dan jenis disinformasi. Tahun paper 27 Agustus 2020. Masalah penelitian. Mengapa individu lebih rentan terhadap berita disinformatif saat ini sedang menarik untuk didiskusikan. Metode penelitian, pengumpulan data, analisis konten, pengodean analisis, pemrosesan data. Pembahasan penelitian, kategori disinformasi COVID-19 yang didapatkan dari hoaxbuster. Kelima kategori antara lain politik, kesehatan, luar negeri, bisnis, dan kriminalitas. Di urutan pertama adalah kategori politik dan kesehatan dengan jumlah masing-masing 68 berita. Kesimpulan, menggambarkan karakteristik disinformasi di era COVID-19, dilihat dari sumbernya, menemukan bahwa Facebook dan WhatsApp paling sering digunakan untuk membagi disinformasi. Judul paper, diagnosis penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 surveillance menggunakan algoritma C4.5. Tahun paper 1 Maret 2020. Masalah penelitian, penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 telah menjadi pandemi di Indonesia sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang harus segera dilakukan penanggulangannya. Metode penelitian, salah satu metode yang dikembangkan adalah algoritma C4.5 yang dapat menangani atribut nilai kontinu. Pembahasan penelitian, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga parah.
Setidaknya ada 2 jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit dengan gejala parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Kesimpulan, proses diagnosis kategori surveillance COVID-19 menggunakan algoritma C4.5 menunjukkan bahwa algoritma tersebut mampu melakukan klasifikasi berdasarkan PDP, ODP, dan OTG. Hasil klasifikasi ketiga kategori tersebut berhasil dimodelkan menjadi pohon keputusan. Lebih lanjut, pohon uraian yang dihasilkan sesuai dengan beberapa pernyataan diagnosis dari aturan keputusan kasus penelitian. Judul paper, Klasterisasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di DKI Jakarta menggunakan metode K-means. Tahun paper 10 Oktober 2020. Masalah penelitian. Coronavirus atau COVID-19 merupakan jenis virus baru yang dapat menular dari manusia ke manusia melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Metode penelitian. Penerapan metode K-means pada penelitian klasterisasi penyebaran virus corona di Jakarta dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, pengambilan data. Yang kedua, seleksi dataset. 3. Menentukan jumlah klaster. 4. Menentukan titik awal klaster atau sentroid. 5. Menghitung jarak setiap data dengan titik pusat klaster. 6. Pengelompokan data berdasarkan klaster terdekat. 7. Menghitung titik pusat klaster yang baru. Dan 8. Bandingkan klaster baru dengan klaster awal. Pembahasan penelitian. Penelitian ini memiliki kontribusi praktis dalam membantu penyajian data kasus COVID-19 secara lebih baik. Prototipe yang dikembangkan dapat menyajikan hasil klasterisasi data kasus COVID-19 di Jakarta yang ditampilkan per kecamatan. Pengguna aplikasi dapat menentukan jumlah klaster dan data yang akan diklaster. Pada penelitian ini dilakukan pengujian jumlah klaster terbaik menggunakan metode Elbow. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah klaster yang direkomendasikan adalah 9 klaster. Jumlah tersebut dipandang terlalu besar karena tidak efektif dan kurang baik untuk keperluan komunikasi publik. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dan uji coba terhadap penerapan metode K-means untuk melakukan pengelompokan atau klasterisasi kasus COVID-19 di DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa metode K-means dapat digunakan dengan baik. Adapun jumlah klaster yang direkomendasikan berdasarkan perhitungan nilai SSE adalah 9 klaster. Namun demikian, pada prakteknya, jumlah klaster tersebut dapat ditentukan sendiri oleh pengguna aplikasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Judul paper, penerapan data mining dalam mengelompokkan jumlah kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara di benua Asia. Tahun paper 2 September 2020. Masalah penelitian. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. Metode penelitian, algoritma clustering mengelompokkan satu set dokumen ke dalam himpunan bagian atau klaster. K-means adalah salah satu bentuk pengelompokan yang paling sederhana. Pembahasan penelitian. Penelitian ini bertujuan menghasilkan klaster data kematian akibat penyebaran virus COVID-19 berdasarkan negara-negara di Asia menggunakan teknik data mining metode K-means clustering. Kesimpulan, algoritma K-means clustering ini dapat membantu peneliti mengelompokkan clustering total kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara-negara di benua Asia. Dari ke-15 paper yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan salah satu paper yang bisa dibilang kami pahami, yaitu paper pertama, implementasi algoritma Navier-Bayes
untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Paper itu yang dibuat pada tanggal 1 Juni menjelaskan beberapa atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Penerapan Naviebase itu menggunakan rumus Excel yang terdiri dari 5 tabel penelitian yang terdiri dari tabel 1 berupa data latih, tabel 2 berupa nilai min, tabel 3 berupa standar deviasi, dan tabel keempat berupa probabilitas, tabel kelima data tes. Dari kelima tabel itu menunjukkan kenaikan yang signifikan terhadap kasus positif yang ada di Indonesia, di mana data itu didapat dari 33 data kasus per provinsi, dan Provinsi Aceh lah yang mendapatkan predikat sebagai provinsi dengan tingkat penyebaran COVID-19 terendah di Indonesia. Berdasarkan data kasus COVID-19 per provinsi yang dijadikan data training, metode Naviebase berhasil mengklasifikasikan 16 data dari 33 data yang diuji, sehingga metode Naviebase berhasil memprediksi besarnya kasus COVID-19 per provinsinya dengan persentase keakuratan sebesar 48%. Demikianlah presentasi kami. Kurang lebihnya, jika ada salah dari ucapan kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.